to my English class. How is life? I hope everyone is happy and healthy. Okay, today we're going to study about narrative text. Are you ready to study? Let's start. The function or purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers or listeners with a story. Jadi, tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan sebuah cerita. Next, the generic structure of narrative text ya. Berikut ini struktur dari teks naratif. The first one is orientation. It tells about characters and time or place of the story. Jadi, orientation ini berisi tentang pengenalan tokoh dan waktu atau tempat terjadinya cerita. Again, the second is complication. It tells the beginning of the problems which lead to the crisis of the main character. Ya, jadi dalam complication ini mulai terlihat munculnya masalah atau konflik yang dialami tokoh utama. Next, the third is resolution. It tells the solution of the problems either in a happy ending or sad ending. Ya, jadi di dalam resolution ini mulai ada solusi atau pemecahan masalah dengan akhir yang membahagiakan atau menyedihkan. The last one is reorientation. It's about moral lesson or advice from the writer. Ini berisi tentang pesan moral atau nasihat dari penulis. It's optional. Ini bersifat opsional ya, jadi tidak harus ada. Kinds of narrative text. Jenis-jenis narrative text. Di antaranya, fable. Fable adalah cerita mengenai binatang. Biasanya mengandung pesan moral. Misalnya, The Lion and the Rat, The Monkey and the Crocodile, dan sebagainya. Selanjutnya ada myth. Myth adalah cerita atau mitos yang berkembang di masyarakat. Misalnya, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Joko Tarub, dan sebagainya. Selanjutnya ada legend. Legend adalah cerita tentang asal-usul sebuah tempat atau daerah. Misalnya, The Legend of Lake Toba, The Legend of Prambanan Temple, etc. Selanjutnya ada folktale. Folktale adalah cerita rakyat yang turun-temurun di masyarakat. Misalnya, Alibaba, Sang Kuryang, dan sebagainya. Next, fairy tale. Fairy tale ini sering juga disebut dongeng ya, karena cerita ini untuk anak-anak biasanya dan mengandung unsur keajaiban, misalnya Cinderella, Snow White, dan sebagainya. Language feature or characteristics of narrative text. Unsur-unsur kebahasaan atau ciri-ciri dari teks naratif diantaranya adalah using past tense. Ya, jadi ini menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Misalnya, live, went, met, etc. Dan selain itu juga menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalnya, made, walk, etc. Dan selain itu juga menggunakan time conjunction, ya, penghubung waktu, such as then, after, suddenly, dan sebagainya. Next, menggunakan direct speech. Ya, direct speech itu kalimat langsung atau ucapan langsung. Misalnya, you should go now, said the king. Next, using adverb of time, ya, menggunakan kata keterangan waktu. Misalnya, once upon a time, one day, etc. Berikut ini contoh teks naratif yang berjudul Cinderella. Okay, look at the first paragraph. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. Nah, di sini terlihat kalau di paragraf ini
berisi pengenalan tokoh yang mana ada Cinderella dan her stepsister and stepmother. Maka paragraf ini disebut orientation. Okay, next, look at the second paragraph. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister didn't let her go, so Cinderella was very sad. Nah, di sini terlihat adanya permasalahan yang mulai muncul dengan datangnya undangan ke pesta. Ya, ball di situ itu artinya party, ya, pesta. Tapi Cinderella tidak diizinkan untuk datang dan Cinderella jadi sedih. Maka paragraf ini disebut complication. Okay, next. The last paragraph. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get to the ball. Nah, di situ mulai ada solusi dengan datangnya godmother yang membantu Cinderella. Di paragraf itu juga terlihat endingnya, yang mana di kalimat the prince fell in love with her then married her. They lived happily ever after. Maka paragraf ini disebut resolution. Dari situ dapat disimpulkan bahwa the generic structure dari teks itu adalah orientation, complication, and resolution. Dan di situ juga terlihat bahwa kalimat yang digunakan adalah simple past tense. Di situ saya tandai ya warna merah untuk menunjukkan kalau to be yang digunakan adalah was atau were, dan kata kerja yang digunakan adalah verb to. Well, I think that's all my explanation about narrative text. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Okay everyone, thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.